Baik teman-teman, selamat datang di tempat belajar kita bersama ya. Kita mau belajar mengenai aplikasi CorelDRAW ya. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai aplikasi CorelDRAW ini, saya ingin ada pendahuluan ya. Pengenalan mengenai aplikasi CorelDRAW ini. Untuk pengenalan ini, saya mau bahas mengenai fungsi dan kegunaan CorelDRAW. Jadi yang pertama, apa sih itu CorelDRAW itu ya? Teman-teman pasti udah tahu aplikasi lah ya secara mudah. CorelDRAW itu secara definisi ya perangkat lunak ya, desain grafis. Ya, basisnya itu vektor teman-teman, yang digunakan untuk membuat banyak macam sekali desain ya, logo, spanduk, ya desain-desain menarik lah teman-teman, dan hasilnya pun bagus kayak gitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke fungsi CorelDRAW ya. Yang pertama, fungsinya itu membuat desain ya, basisnya itu vektor teman-teman. Adapun bisa ngedit gambar ya, gambar hasil foto kita ya memang bisa, cuma memang sebagian besar pengguna CorelDRAW ini lebih ke vektor kayak gitu. Kemudian mengolah teks dan gambar ya, gambar juga bisa ya teman-teman. Teks ya, kita mau buat teks itu warna-warni kah, atau ada outline-nya kah, garis luarnya kah, dengan warna macam-macam, itu bisa teman-teman, bisa dibuat di CorelDRAW. Atau kita membuat seolah-olah visual dari teks itu menjadi seolah-olah timbul 3 dimensi, itu juga bisa teman-teman, asal nanti kita bisa membuat warnanya itu seolah-olah timbul, nanti kita ada permainan warnanya teman-teman. Kemudian ada membuat ilustrasi dan logo ya. Jadi CorelDRAW ini bisa membuat ilustrasi dan juga logo juga bisa teman-teman. Ya, ilustrasi-ilustrasi yang ada di pikiran teman-teman itu bisa dituangkan caranya dengan aplikasi CorelDRAW ini, pakai aplikasi CorelDRAW. Ya, terus juga ada menyiapkan file untuk kebutuhan cetak ya. Jadi hasil desain teman-teman buat spanduk, buat logo ya, spanduk dan atau desain segala macam kaos, itu teman-teman desainnya hasil desainnya diekspor ya, bisa buat untuk kebutuhan cetak ya, diekspor. Karena aplikasi CorelDRAW ini bisa ekspor berbagai macam format ya, PDF, PNG, JPEG segala macam. Ya, kita masuk ke kegunaan ya. Apa aja sih yang dihasilkan dari aplikasi CorelDRAW ini? Bisa apa aja sih? Banyak macam sekali teman-teman. Logo, kartu nama, brosur ya, spanduk, banner, pamflet, stiker, kemasan produk ya. Teman-teman mau ada punya produk didesain di CorelDRAW, bisa dibuat stiker atau kemasannya. Atau teman-teman yang bergerak di bidang industri baju ya, contohnya desain baju juga bisa teman-teman didesain di aplikasi CorelDRAW. Terus kemudian kita masuk ke keunggulan. Jadi ya, keunggulan dari aplikasi CorelDRAW ini yang pertama mudah digunakan. Mengapa mudah digunakan ya? Buktinya teman-teman ya, rata-rata digital printing itu ya teman-teman. Apa sih itu digital printing? Itu tempat-tempat buat nyetak, contohnya spanduk, kartu nama dan lain sebagai macamnya, atau tempat cetakan lah ya mudahnya dibilang. Itu banyak menggunakan umumnya kebanyakan itu menggunakan aplikasi CorelDRAW. Mengapa demikian ya? Karena memang mudah digunakan teman-teman, bisa dipasang di semua perangkat lah ya. Ya tergantung, meskipun tergantung memang ada versi-versinya, cuma ya umumnya orang percetakan itu menggunakan aplikasi CorelDRAW ini. Terus hasilnya juga tetap tajam ya saat diperbesar ya, karena memang basisnya vektor, dan juga nanti ya saat desain dan ekspornya pun, atau menjadikan desain kita itu kualitasnya bagus, tentu diekspor dengan resolusi yang besar, nanti ada settingannya teman-teman. Kemudian ada mendukung berbagai format file ya, ada PNG, JPEG, PDF ya. Itu bisa banyak pilihan format filenya saat kita ekspor teman-teman. Terus cocok untuk percetakan. Keunggulan selanjutnya itu cocok untuk percetakan dan media digital ya. Buktinya ya memang yang seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Banyak percetakan itu umumnya menggunakan aplikasi CorelDRAW karena memang mudah digunakan. Kembali lagi ke poin pertama, dan mudah digunakan, mudah dipasang di perangkat
komputer, laptop ya. Kayak itu pendahuluan pertama ya mengenai fungsi dan kegunaan dari aplikasi CorelDRAW.